Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan. Kami para hamba Tuhan, para pendeta, ya memang ada rasa jenuh, rasa malas ketika kita, ya namanya manusia ya. Tapi ya itu kita harus lawan, keinginan-keinginan itu harus kita lawan. Misalkan ketika kita bangun pagi, ya saat teduh, itu pasti ada tantangan, rintangan. Tapi mau nggak mau Bapak Ibu ya, kita sebagai hamba Tuhan kita harus mengisi, kita harus memenuhi seluruh hidup kita dengan firman Tuhan, dengan doa, pujian, penyembahan. Jadi kalau saudara, mohon maaf nih, cuman dengar firman Tuhan dalam ibadah, tapi sampai di rumah nggak pernah baca Alkitab, wah ini bahaya Pak Bu. Apalagi mohon maaf nih, kami yang melayani dengan kekosongan, mohon maaf nih, apa yang kami beri? Iya kan? Apalagi para pengerja yang ada di tempat ini, mohon maaf nih, saya sekarang lagi tegur para pengerja, para choir, mereka yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana bisa lu melayani jiwa-jiwa, lu kosong, ya kan? Bagaimana engkau bisa melayani jiwa-jiwa Tuhan, tapi lu nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah mendengarkan firman Tuhan? Halo? Saya bilang sama tim saya, lu kalau melayani dalam kekosongan, ya nggak jadi berkat. Maka oleh sebab itu sebelum kita melayani, kita isi dulu, kita penuhin dulu. Dengan apa? Dengan hal kerohanian. Saya sampaikan Bapak Ibu ya, sebelum saya melayani, pagi saya harus bangun. Saya kadangkala di mobil berdoa, pujian, penyembahan. Sampai saya bilang, Tuhan, tadi aja saya penyembahan, tadi aja saya berdoa. Saya bilang, Tuhan belas kasihan-Mu bagi jemaat, supaya mereka diberkati Tuhan, mereka dipuaskan dengan Roh-Mu, supaya mereka pulang tidak dalam keadaan kekosongan. Tuh. Amin. Dengarlah firman Tuhan, lakukan. Saya bilang, Pak, pendetanya nggak enak Pak, nggak ada ketawa-ketawanya Pak, lo kira stand up komedi apa? Ya kan? Pak, WL-nya nggak menarik Pak, nggak ngalir Pak. Ya, selidiki hati saudara. Makanya mohon maaf ya, saudara datang beribadah, cari worship leader, cari pendeta atau cari Tuhan. Yang paling utama harus cari Tuhan Pak. Kalau saudara cari manusia pasti kecewa. Ya, manusia itu terbatas. Cari Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, melalui pengalaman-pengalaman spiritual, mengalami pengalaman-pengalaman kerohanian. Tentu setiap kita punya pengalaman-pengalaman kerohanian dalam hidup kita. Ketika kita terima Yesus, lahir baru. Semua saudara yang sudah menerima Yesus pasti punya pengalaman-pengalaman kerohanian. Kita ambil contoh misalkan ya, gembala sidang kita, almarhum mendiang gembala sidang kita. Bagaimana ya, dia punya pengalaman rohani yang luar biasa. Saya teringat Bapak Ibu, ini mengingat kembali saja. Ya sekali lagi, kita pasti punya pengalaman kerohanian. Jadi, saya pernah sampaikan di tempat ini bagaimana saya proses baptis Islam. Jadi waktu itu kan saya jadi jemaat tuh, ya jemaat. Jadi kalau ya mendiang gembala sidang Pak Pariaji, kalau tentang baptisan bilang, tanya Tuhan, baptisan mana yang benar? Saya tanya Tuhan Bapak Ibu, dulu waktu jadi jemaat ya, tanya Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya kan udah dibaptis gereja saya yang lama, gereja konvensional. Saudara tahu, malamnya saya dikasih mimpi, dibaptis oleh ibu pendeta dan di Pariaji. Tapi kita kan sebagai orang pintar, orang cerdas kan, iya kan? Kan Alkitab mengatakan segala sesuatu diuji. Minggu depannya, kan biasa kalau proses baptisan ada sebulan pengumumannya ya. Minggu depannya saya tanya lagi. Worship leader bilang, ya, gembala sidang bilang, tanya Tuhan, baptisan mana yang benar? Saya tanya Tuhan Pak, ini mimbar saksinya. Saya dikasih mimpi, yang kedua saya dibaptis oleh mendiang gembala sidang Pak Pariaji. Wah, saya bilang, Tuhan kita hebat. Berarti saya harus segera dibaptis Islam.
Waktu itu bapak ibu saya merantau di Jakarta belum lama. Saya nggak tahu Hotel Gading Indah mana. Sampai-sampai saya ajak teman saya satu kampung, yang bilang, bro ayo baptis Islam yuk. Baptis di mana? Ya Tiberias. Tuh, tumben lo bertobat gitu. Maksud lo? Iya, saya ingin bertobat. Mau kok bisa? Saya ingin dibaptis ini Tiberias. Saudaraku, bapak ibu, dan pada akhirnya saya diantar Hotel Gading Indah, saya dibaptis. Saya ada hari ini semua karena Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dulu. Dipuji lagi Allah. Amin. Oleh sebab itu, jangan setiap kita kebanyakan merenungkan masalah. Jangan setiap kita kebanyakan mendengarkan kabar-kabar buruk sehingga iman kita tidak bertumbuh. Hendaklah perbanyaklah kita membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua, yang terakhir. 2 Raja dari pasal 5 ayat 13 sampai 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 14 sama-sama kita baca 2, 3 ya. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, bagaimana Naaman dipulihkan oleh Tuhan ketika Naaman rendah hati dan mengucap syukur. Rendah hati adalah sifat yang tidak sombong. Mengucap syukur adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jadi rendah hati dan mengucap syukur satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Rendah hati dan mengucap syukur adalah salah satu karakternya Tuhan. Saya percaya orang yang rendah hati, orang ini adalah orang yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan dia berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Orang rendah hati selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan, mengakui kedaulatan Allah. Dia bilang, Tuhan kita baik. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, esensi dari mengucap syukur adalah berbuat baik. Berbuat baik adalah ajaran Kristus, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Saudaraku, mari kita rendah hati, mari kita perbanyak mengucap syukur, karena di balik ucapan syukur kita ada kuasa yang besar. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, ya percaya saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kesimpulan khotbah kita, saya undang pemusik, ada 3 hal yang dapat kita pelajari bagaimana Naaman dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, ketika Naaman beriman dan bertindak. Yang kedua, ketika Naaman mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, ketika Naaman rendah hati dan mengucap syukur. Saya berdoa saudara selalu sehat sempurna, saudara panjang umur, saudara diberkati berkelimpahan, bahkan saudara tidak hanya saja cakap mendengarkan firman Tuhan, tetapi cakap melakukan firman Tuhan. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hamba-Mu hari ini sudah selesai berbicara. Tapi Roh-Mu terus bekerja bagi setiap kami untuk selalu mengingatkan, mengajar kami, menegur, mendidik setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Yang kedua, buah sulung kami di hadapan Tuhan. Kami memberi bukan karena kami banyak, kami memberi karena Tuhan sudah baik bagi setiap kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi hari ini, usaha, pekerjaan, bisnis,
karir, toko dagangan kami diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Yang siap memberi, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita bawa persembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan.